WrestleMania 41 tahun 2025 siap bergulir guys ya. Kita tinggal menunggu waktu untuk menyaksikan panggung terbesar, ring terbesar, event terbesar tahun ini dari WWE. WrestleMania jelas jadi event yang paling kita tunggu di setiap tahunnya, karena itu bisa menjadi reset button untuk story-story yang ada, yang mana akan dilanjutkan dengan new feud atau cerita baru, perseteruan baru yang pasti akan lebih mantap lagi dan berjalan menuju WrestleMania tahun selanjutnya guys ya. Bahkan fans ada yang mengibaratkan kalau event setelah WrestleMania itu semuanya hanya batu loncatan, hanya pemanasan, hanya filler menuju WrestleMania berikutnya. Dan kita pastinya bersiap untuk sesuatu yang spektakuler, sebuah kejutan besar, dan sebuah hal yang akan kita bahas terus, akan kita ingat terus di WrestleMania 41 ini guys ya. Saya sangat optimis kalau WrestleMania 41 di malam kedua yang akan kita bahas di video ini akan menutup WrestleMania dengan hal yang jadi banyak perbincangan orang, yang pastinya banyak yang merasa puas, banyak juga yang akan merasa kecewa guys ya. Sebenarnya ada 6 match yang sudah diumumkan sampai detik ini. Saya bikin video di tanggal 14 April 2025 guys ya. Ada 6 match yang sudah diumumkan dan sudah fix, tapi kemungkinan akan nambah 1 match lagi yang belum diumumkan guys ya. Kita tahu di WrestleMania 41 malam kedua atau disebut WrestleMania Sunday, tapi tayang di Indonesia di hari Senin pagi jam 6. Mulai jam 6 guys ya. Main eventnya, match terakhirnya adalah Undisputed WWE Championship match. John Cena yang bersiap untuk dapat 17-time title world championnya melawan Cody Rhodes, the champion kita, yang pasti akan mempertahankan titlenya dengan sekuat tenaga guys ya. Itu kita akan bahas di ending dari video ini. Kita mulai saja kelanjutan dari video sebelumnya. Mari kita mempreview sekaligus memprediksi dengan opini-opini saya apa yang akan terjadi di WrestleMania malam kedua di channel Gilang Gulat. Kita urutkan dari match-match yang ya tambahan filler-fillernya dulu aja guys ya, yaitu match Liv Morgan Raquel Rodriguez melawan Bayley dan Lyra Valkyria untuk memperebutkan WWE Women's Tag Team Championship match. Jelas ini filler guys ya. Sebenarnya ini nggak dimasukkan ke dalam WrestleMania 41 pun tidak apa-apa. Tidak akan ada yang marah, tidak akan ada yang protes kalau saya bilang. Akan tetapi mungkin Triple H butuh melakukan sebuah variasi biar adil, porsi woman-nya, porsi men-nya cukup lah guys ya ada di WrestleMania. Makanya korbannya adalah Tag Team Division SmackDown, yang mana Street Profits dan juga MCMG dapatnya di WrestleMania SmackDown saja. But anyway, ini kita bisa bilang tidak ada story-nya. Dan saya berkali-kali menyebut signifikansi dari Tag Team Title Woman yang ada di main roster. Sejak ditinggal oleh Bianca dan juga Jade Cargill serta lepas dari Naomi itu, saya pikir ini akan membuat WWE menghilangkan Tag Team Women Division. Karena WWE sudah punya mid-card title untuk Women's Division. Tidak butuh lagi Tag Team Division guys. Kasih ke NXT malah lebih bagus. NXT Women's Division lebih bergejolak daripada yang main roster. Main roster sudah ada price untuk mid-card. Tidak butuh lagi tag team. Ternyata WWE sepertinya memang merasa tag team itu masih dibutuhkan untuk nge-build up women di sisi storyline yang lain, yaitu memberikannya ke Liv Morgan dan Raquel untuk memberikan sebuah kepentingan, sebuah hal presisius untuk Judgment Day, biar tetap terlihat relevan dan penting dalam story Monday Night Raw. Padahal kompetisi atau presisius dari tag team title menurut saya sudah tidak dibutuhkan lagi dan lebih baik dihilangkan. Tetapi sekali lagi WWE masih membutuhkannya untuk nge-build up Liv Morgan dan Raquel tetap terlihat kuat dan juga Judgment Day penting. Dan kemudian WWE membuat sebuah match rame-rame, gauntlet match untuk tag team woman. Jadi tag team woman yang masih tersisa guys. Tag Team Women yang masih tersisa diberikan kesempatan untuk bergulat
untuk memperebutkan spot di WrestleMania. Menurut saya ini jelas matchnya pun tidak ada cerita, tiba-tiba, dan bisa dibilang biar ada aja. Tag Team Division Women yang tersisa kita tahu ada Katana Chance, Kayden Carter, Zoe Stark, Shayna Baszler, terus juga ada Secret Herface. Ditambah lagi baru ada muncul tag team baru, Natalia dengan partner ke 175-nya yaitu Maxine Dupri. Yang saya kira akan ada kans itu. Tapi WWE lebih mementingkan tag team title contendernya adalah bukan tag team yang lama dibentuk, bukan yang murni tag team seperti Katana Chance sama Kayden Carter. Walaupun kita juga nggak berpikir Kayden Carter sama Katana Chance ya paling cuma ramaikan doang gitu. WWE lebih mementingkan untuk biarpun mereka mau ngasih biar ada match aja untuk tag team division, tapi setidaknya kasih star power lah. Ya udah dikasih Lyra sama Bayley yang bisa mengalahkan semua lawannya sejak awal di Gauntlet match SmackDown, guys. Jadi Liv Morgan, Raquel akan defend title-nya melawan Bayley dan Lyra yang baru aja dibentuk. Dibentuknya pun ya tiba-tiba kok jadi partneran ini orang, padahal Bayley mau rebutin title-nya Lyra kemarin. Itu guys. Jadi menurut saya tidak perlu panjang lebar saya jelaskan guys. Kalau Tag Team Division Women ini sudah tidak penting lagi. Tag Team Division Women hanya pure untuk menguatkan salah satu tag team aja. Dan bisa jadi retain, tapi bisa juga new champ guys untuk story Bayley sama Lyra. Tapi saya masih berpikir Liv Morgan sama Raquel tetap pegang tag team title ini. Itu prediksi saya. Salah atau benar prediksi ini saya nggak begitu penting guys ya, karena siapapun yang menang juga tidak ada sesuatu yang spesial lah untuk mereka. Pendapat saya guys. Match berikutnya yang kita akan bahas adalah match AJ Styles melawan Logan Paul. Ini match dengan build up terburuk guys kalau saya bilang. Tapi matchnya bukan berarti akan buruk guys. Ini dua orang ini aja kita lihat kan ini dalam satu match card. Ini udah jaminan mutu. Jaminan mantap matchnya guys. Saya tidak akan merendahkan Logan Paul dari segi dedikasi dia melakukan gerakan-gerakan beresiko dalam gulatnya. Saya tidak akan merendahkan di poin itu. Tapi saya merendahkan di poin dimana kepentingan dia, sosok dia yang memang tidak disukai dimanapun dia berada. Walaupun dia sebagai heel, orang membenci dia bukan gimmick. Orang membenci dia, pure membenci dia. Si Logan Paul ini di Amerika guys ya, nggak tahu di Indonesia. Di Amerika pure dibenci Logan Paul. Jadi apapun yang dia omongin nggak peduli. Dan itu sangat menyakitkan bagi build up feud ini. Promo-promonya nggak kedengeran. Saya merasa tidak terlalu penting. Dan di carry walaupun memang nggak begitu nolong ya. Tapi AJ cukup nge-carry build up ini menjadi panas. Logan Paul yang bilang pada saat dia Netflix debut katanya dia akan full time. No, bullshit itu guys. Dia nggak full time itu. Dia datang sekali promo doang udah. Ya brawl dikit lah gitu. Tapi bukan berarti matchnya jelek. Jaminan bagus kalau saya bilang. AJ lawan Logan Paul. Cuma yang saya pertanyakan harusnya AJ itu kan ngarahnya kalau nggak salah ya kemarin ke Bron Breakker. Storynya kayak hilang gitu aja gitu loh. Lah tiba-tiba AJ Styles ngincar Logan Paul, gimana ceritanya tiba-tiba begitu. Jadi kayak WWE bingung nih, Logan Paul mau dikasih match apa? Dia harus ada di WrestleMania. Ya udahlah AJ Styles ya. Mumpung sama Bron Breakker belum terlalu jelas. Jadilah AJ Styles sama Logan Paul. Karena nggak suka aja sebatas. Saya saking tidak menyimaknya feud ini kayak gimana, feud ini backgroundnya apa, saya nggak tahu guys. AJ Styles tuh marah sama Logan Paul kenapa? Logan Paul marah ke AJ Styles kenapa? Coba di komen di bawah guys ya, buat yang ngikutin dan mungkin dapat sumber lain untuk tahu kelanjutan ceritanya. Dan saya tidak peduli guys dengan feudnya, dengan storynya. Tapi yang kita pedulikan, ini match akan jadi match seru. Mungkin akan jadi show stealer guys. Let's see AJ akan kasih apa ke kita. AJ pasti akan sangat membantu Logan Paul. Logan Paul pasti akan memberikan kita sebuah gerakan yang buat kita jadi ingat lah kalau dia melakukan gerakan itu di WrestleMania 41. Ada yang bilang mungkin Logan bawa Mr. Beast bang. Bisa jadi untuk nambah hype match ini. Bisa jadi. Tapi saya nggak begitu berharap bagian-bagian situ guys ya. Saya hanya siap untuk menyaksikan AJ Styles kembali bergulat di WrestleMania. Dan kali ini melawan Logan Paul. Prediksinya gimana bang? Prediksi saya sepertinya Logan Paul yang akan mendapatkan kemenangan guys ya. Karena pemikiran saya ya sesimpel AJ Styles hadir di era sekarang, di masa tuanya sekarang hanya sebagai pegulat yang akan nge-carry pegulat lain dan membuat pegulat lain terlihat kuat. Bisa jadi kalau AJ Styles menang di WrestleMania 41 lawan Logan Paul ini feudnya akan lanjut di pay-per-view atau premium live event selanjutnya. Bisa jadi begitu. Tapi prediksi saya kemungkinan AJ Styles kalah, Logan Paul yang menang. Selanjutnya kita dapat match Drew
McIntyre melawan Damian Priest. Sekali lagi ini bukan sesuai urutan guys ya, saya hanya mengurutkan sendirilah. Ini match jadi punya stipulasi, yaitu Sin City Street Fight. Sesuai harapan saya, sesuai keinginan saya. Ada yang bilang di komen di video sebelumnya kalau tahun ini WrestleMania gimmicknya kurang seru gimmicknya gitu. Yes, saya setuju, tapi bukan berarti matchnya nggak akan seru. Stipulasi itu hanya sebuah elemen yang dibutuhkan biar match yang terjadi tidak terasa monoton guys ya, kalau menurut saya. Jadi WWE butuh stipulasi untuk memberikan variasi ke dalam sebuah show. Bukan berarti biar variasi banyak dikasih stipulasi semua. Enggak, ini bukan Extreme Rules, ini bukan fully loaded. Ini adalah WrestleMania guys. It's not about stipulation. Ada yang bilang ladder match, kenapa? Menurut saya kenapa nggak ada ladder match tahun ini? Itu simply karena WWE sudah melakukan ladder match di Royal Rumble. Jadi kayaknya tidak mau ngasih ladder match lagi, karena mau Money in the Bank udah ladder match lagi tuh. Jadi untuk membuat sebuah stipulasi itu lebih terasa excitement-nya untuk kita nantikan dan saksikan. Gak boleh terlalu sering guys, gak boleh terlalu sering. Nah kali ini WWE memilih Sin City Street Fight hanya untuk memberikan spesial Las Vegas-nya. Sin City adalah julukan dari Las Vegas, kota penuh dosa guys ya ibaratnya. Dan dikasihlah ke dalam embel-embel Street Fight ini. Dan ini murni Street Fight aja, match no DQ, Extreme Rules lah ibaratnya. Cuma gak terlalu ekstrim guys. Kita akan expect mereka akan menggunakan jeansnya, mereka akan bergulat mengitari arena bagian penonton. Di bagian entrance juga ada meja mungkin yang akan dihancurkan, kendo stick akan dikeluarkan cukup banyak. Ada darah saya expectnya guys untuk wilayah ini. Dan saya memprediksi Drew McIntyre yang akan memenangkan battle street fight ini guys ya. Simply saya berpikir WWE butuh membuat Drew lebih menjadi heel yang terus mengancam, karena saya optimis Drew akan masuk ke feud level yang lebih tinggi daripada ini guys ya. Saya tidak merendahkan Damian Priest di sini, tapi Damian Priest mungkin butuh satu match lagi lawan Drew untuk bisa dapetin kemenangan ini guys ya. Agak ragu memang saya memilih antara Drew sama Damian Priest, tapi saya kayaknya lebih condong ke Drew McIntyre. Match berikutnya adalah match yang saya cukup nantikan, match yang akan jadi match banger di WrestleMania 41 guys ya, yaitu Intercontinental Championship Fatal 4-Way. Bron Breakker the Champion melawan Penta, Dominic, Finn Balor. Satu hal yang kita dapat expect di sini adalah perselisihan atau perpecahan, miskomunikasi Dominic dan juga Finn Balor. Saya mungkin nggak terlalu berpikir mereka akan berantem brawl habis-habisan. Mereka mungkin akan match secara persahabatan, tapi ada momen miskomunikasi. Itu pasti ada, sudah di-expect itu pasti ada. Karena ketegangan antara Dominic sama Finn Balor di build up setiap Raw guys. Setiap Raw kita melihat itu. Finn Balor nggak suka sama Dominic, Dominic nenangin Balor. Dominic kemarin di Raw cuma lumayan agak kesel juga. Dan ini membuat mereka bisa jadi, menurut saya guys ya, tidak bisa memenangkan title-nya. Karena mereka terlalu sibuk dengan perselisihan antara mereka berdua saja. Dan mungkin ada momen di mana Finn Balor hampir menang, ditarik sama Mysterio. Ditarik sama Dominic guys. Dan sebaliknya, bisa jadi terjadi seperti itu. Saya berkali-kali bilang di Watch Along, kalau teman-teman ada yang nanya Intercontinental Fatal 4-Way yang menang siapa bang? Saya bilang kayaknya Bron Breakker masih retain guys. Kayaknya. Jadi saya prediksi Bron Breakker retain. Tapi saya akan sangat senang kalau new champ antara 3 Penta, Dominic sama Finn Balor. Kalau Finn Balor menang, push Balor yang disebut-sebut oleh fansnya. Push Balor kapan bang? Push Balor kapan bang? Nah ini nih. WWE kasih kepuasan untuk fans yang nanyain push Balor dengan memenangkan Balor new champ Intercontinental. Kalau Penta yang menang, mungkin memang terasa terlalu dini, tapi Penta butuh ini. Mungkin sebelum dia bersatu sama Rey Fenix, dia harus dapat reign atau masa champion lah untuk wilayah midcard ini. Dan akan sangat menyenangkan, happy ending kalau saya bilang kalau Penta yang menangkan. Kalau Dominic saya nggak duga guys. Dominic menang saya nggak kebayang gitu. Dominic bakal menang di match ini. Tapi kalau Dominic menang, saya yakin fans sangat senang juga. Bisa jadi fans sangat senang juga. Tetapi saya masih merasa kayaknya belum bisa dimenangkan Dominic. Tapi kalau teman-teman ada yang mendukung Dominic, ya it's okay guys. Bisa jadi juga begitu. Karena kita tahu WrestleMania itu ada kejutan-kejutan yang disiapkan. Salah satunya kejutan new champ, juara title yang kita tidak duga. Itu kayak semi lawan Gunta tahun lalu, WrestleMania 40. Nggak ada yang duga. Ada yang duga sih ya, nggak banyak. Story-nya nggak cukup kuat.
Gunta dipin clean oleh Sami Zayn. Pindah title-nya begitu aja di WrestleMania. Nah, kita expect nih Ucam sebenarnya. Tapi saya mau memprediksi ya, suka-suka saya guys ya, opini-opini saya. Bron Breakker masih retain. Sebelum kita masuk wilayah title match penting, yaitu Women's World Champion Triple Threat sama Undisputed Champion Cody lawan Cena, kita coba bahas satu match yang mungkin akan ditambahkan WWE di malam kedua, yaitu Randy Orton lawan entah siapapun itu. Kenapa saya bilang entah siapapun itu? Harusnya kita tahu Randy Orton akan melawan Kevin Owens. Tapi tiba-tiba di SmackDown Kevin Owens mengumumkan kalau dia cedera leher, harus operasi, out indefinitely, dan nggak tahu kapan balik lagi. Dan itu cukup menyakitkan bagi saya karena saya sangat menunggu feud ini. Saya sangat menunggu match ini guys. Salah satu yang paling saya tunggu dengan teasing pancake yang dikasih Orton. Ketika Owens mengumumkan kalau dia akan out, nggak akan bisa match WrestleMania lawan Orton, dan Randy Orton kecewa terus RKO Nick Aldis, saya berpikir ini story guys. Masih ada dalam benak saya sebagai fans, keinginan saya sebagai fans, kalau ini hanya story yang mau dibikin real oleh WWE. Story yang mungkin memang benar si Kevin Owens cedera, tapi masih bisa lah satu kali match lagi untuk pancake, untuk ngalamin pancake, satu match lagi lah di WrestleMania. Nanti setelah Mania ya bisa out, silahkan untuk penyembuhan dan juga ngurusin cederanya. Curigaan saya itu banyak guys alasan-alasannya. Salah satunya itu kenapa Kevin Owens itu pengumumannya kayak sebuah segmen promo gitu. Kayak sebuah segmen build up rasanya. Terus juga timing Kevin Owens keluar ini sangat-sangat toriable. Terasa jadi sebuah cerita timing off-nya dia. Karena kan dia mau ditendang pancake. Pancake itu kan nyasarnya kepala dan leher. Dan dia tiba-tiba cedera leher. Nah itu tuh koneksi-koneksi yang saya pikir sebagai fans yang masih ingin Kevin Owens bertarung sama Randy Orton, masih merasa Kevin Owens ini bagian dari kayfabe aja. Begitu gitu. Tapi saya lihat beberapa podcast interview yang dihadiri oleh Kevin Owens kayak serius banget guys, bilang kalau dia cedera leher. Kayak memang bener harus istirahat, bener sedih dia melewatkan WrestleMania, nggak bisa match lawan John Cena di akhir karirnya John Cena karena dia akan out setelah tahun sampai hingga 2026 mungkin baru bisa sembuh lagi. Kecewa saya. Saya tetap berharap Orton sama Owens yang bertanding. Tapi kita coba ambil sisi kalau memang Owens memang real dia cedera nggak bisa bertanding. Kita ambil sisi itu guys. Sisi itu akan menawarkan kita lawan siapa nih Randy Orton, mystery opponent once again. Sekali lagi kalau ini ditambahin guys ya, tapi seperti ditambahin memang dan belum diumumkan aja. Randy Orton bisa aja lawan pegulat yang akan return ke WWE. Ada dua, Aleister Black sama Rusev. Rusev udah tanda tangan kontrak, Aleister Black sudah ngasih teasing di SmackDown. Tinggal dia return aja. Nah WWE yang tadinya mungkin gak merencanakan Rusev atau Aleister Black gulat di WrestleMania, mungkin harus melakukan itu karena Orton butuh lawan. Nah kalau saya pikir kalau mystery opponent ini yang dipilih guys, ini cukup menyakitkan bagi mereka karena saya berpikir Orton menang kalau mystery opponent yang keluar. Masalahnya kalau saya berpikir Orton menang, orang yang baru return ini akan dapat impact yang buruk guys. Soalnya mereka baru return dan langsung kalah dari Orton. Nah, sebaliknya kalau Orton kalah, seorang mystery opponent yang datang, entah itu Rusev, Aleister Black, entah siapapun itu, terus Orton kalah, kayak nggak ikhlas aja saya gitu. Saya kayak nggak ikhlas aja kalau Orton kalah di momen WrestleMania-nya ini kalau lawan seorang mystery opponent yang mungkin Rusev atau Aleister Black. Tapi ada opsi lain, yaitu Nick Aldis. Nick Aldis ini setahu saya dia nggak pernah ngumumin kalau dia pensiun. Dan dia harusnya masuk ke WWE itu sebenarnya ya sebagai pegulat. Tapi entah kenapa WWE masukin Nick Aldis sebagai general manager. Jadi saya masih expect Nick Aldis tuh masih bisa gulat dan masih akan gulat. Beda sama Adam Pearce. Adam Pearce sudah bilang kalau dia nggak bisa gulat lagi, udah pensiun. Nah Nick Aldis nih guys, Nick Aldis akan jadi lawan yang ideal bagi Randy Orton. Tidak butuh build up karena cerita mereka sendiri sudah ada. Soal RKO 2 kali yang dikasih ke Nick Aldis. Nick Aldis agak kesal tuh sama Randy Orton. Akan sangat memuaskan, walaupun kecewa Owens nggak jadi, tapi akan cukup memuaskan kalau Nick Aldis yang keluar jadi lawannya Randy Orton. Mungkin WWE akan kasih ini tetap mystery opponent sampai di matchnya. Atau WWE bisa kasih matchnya 1 hari sebelum WrestleMania. Untuk apa? Nurunin ekspektasi. Orang kalau udah build up lama-lama, Nick Aldis akan match mungkin dalam 3 minggu yang lalu kan diumumin Nick Aldis lah penggantinya Kevin Owens. Orang ekspektasinya tinggi guys, matchnya akan bagus nih, Nick Aldis kan begini. Orang pasti akan ekspektasi tinggi. Tapi kalau Nick Aldis diumumkan tiba-tiba, ekspektasi orang akan turun dengan tidak begitu mengharapkan Nick Aldis akan melakukan seperti apa. Karena Nick Aldis mungkin ya bisa, masih prima lah gulat, cuma mungkin nggak bisa menjanjikan match yang spektakuler, match yang mantap gitu lah. Dan Nick Aldis kalau kalah,
it's okay banget. Karena dia kan dibilang sebagai general manager. Dia kalah nggak apa-apa. Dan ini juga akan jadi momen berharga bagi Nick Aldis. Kalau Nick Aldis yang akan menjadi mystery opponentnya. Tapi ada satu variabel lagi guys, yang saya sempat ungkapkan di Watch Along. Bisa jadi terjadi hal yang sama seperti di SummerSlam tahun 2022. Matt Riddle lawan Seth Rollins. Mereka nggak jadi match di SummerSlam, tetapi ada segmen mereka, segmen brawl. Ya udah mereka berantem aja, brawl, udah selesai segmennya. Sangat bisa diaplikasikan ke story yang Randy Orton ini. Randy Orton keluar, marah dia nggak dapat match, terus Owens juga keluar dari situ dan mereka brawl aja. Terus Orton yang sangat beringas dapat momen pancake Kevin Owens dan Kevin Owens bisa operasi dan pemulihan dengan tenang guys. Selama sepanjang tahun ya, hingga tahun 2026. Itu sangat bisa terjadi. Dan saya akan sangat puas lah guys ya kalau mereka dapat momentumnya di WrestleMania. Tetapi kalau kita prediksi guys ya, berarti saya hanya berpikir Randy Orton yang menang. Siapapun lawannya, saya berpikir Randy Orton yang menang. Lagi-lagi nih prediksi, bisa salah, bisa benar. Sampai kita ke Women's World Championship Triple Threat Match. Guys, kita tahu ini match seharusnya Rhea Ripley lawan Bianca. Bahkan seharusnya sebelumnya lagi Rhea Ripley lawan Becky, rumornya itu. Tapi kita tahu Becky memang kayaknya nggak mau balik lagi untuk sementara ini ke WWE. Dia pun diwawancara dia bilang dia istirahat untuk sementara, mungkin bahkan pensiun gitu. Padahal kita tahu dia baru tanda tangan kontrak kan waktu itu. Bisa jadi ya berarti rumor yang dia tanda tangan kontrak itu salah. Atau ada pembicaraan yang alot dengan WWE yang membuat dia nggak jadi aja. Oleh karena itu WWE sepertinya mengubah lawan Rhea Ripley yaitu Bianca. Jadi story Bianca ke Jade Cargill sama Naomi kayak ditahan dulu untuk Biancanya, lebih ke Naomi dulu Jade Cargill. Jadi Bianca dikasih ke spot yang lebih penting, yaitu lawan Rhea Ripley. Bianca udah menang Chamber, jelas Bianca lawan Rhea Ripley. Tetapi ada Io Sky nih yang tiba-tiba setelah Premium Live Event menang title karena Rhea Ripley merasa diganggu Bianca. Padahal Bianca gak ngapa-ngapain. Io Sky berhasil menjadi Women's World Champion dan dia yang akan melawan Bianca. Sementara Rhea Ripley masih marah-marah, masih kesal karena dia kalah, dia anggap diganggu Bianca dan dia menuntut. Akhirnya dia dapat spot. Adam Pearce memberikan spot itu karena Rhea Ripley memang sebenarnya layak lah guys ya. Cuma awalnya si Adam Pearce gak menggubris itu. Sampai akhirnya Io Sky sama Bianca kayak menerima aja karena Rhea Ripley sudah bikin mereka kesal juga. Dan mereka bertiga akan bertanding di WrestleMania. Mungkin openingnya guys, mungkin akan jadi opening di malam kedua. Jujur, pas Bianca lawan Rhea Ripley, saya tidak merasa feud ini menarik. Tapi tetap matchnya akan bagus gitu. Bianca sama Rhea Ripley. Saya nggak begitu peduli jadi dengan feud ini. Cuma ketika tiba-tiba Io Sky menang, aduh jadi bagus ini pasti guys. Bagus ini matchnya. Kelanjutannya juga oke. Cuma ada beberapa segmen pengulangan kalau saya bilang ketika Io Sky diremehkan menjadi seorang juara gitu loh. Nggak digubris sama Bianca sama Rhea Ripley. Jadi kayak ya apa sih anak kecil gitu. Jadi Io Sky kesal tuh digituin tuh. Nah ini yang membuat saya berpikir Io Sky menang lagi guys. Retain guys Io Sky guys. Saya pikir begitu. Tapi bisa jadi salah juga guys. Event besar memang sangat sulit diprediksi. Apalagi di era sekarang, era Triple H yang serba unpredictable guys ya. Tapi saya tetap optimis dengan prediksi saya. Untuk match ini saya prediksi Io Sky yang akan retain Women's World Championship-nya. Dan match-nya akan jadi match yang bagus. Kemungkinan besar sekali lagi openingnya guys ya. Sampai lagi kita ke main event kita. The main story, Cena-centric WrestleMania. This one is gonna be legendary match. Karena ini adalah match terakhir Cena di WrestleMania guys. Tahun ini Cena nggak akan gulat lagi di WrestleMania. Tahun depan Cena nggak akan gulat lagi di WrestleMania. Dia akan mengakhiri karirnya sebagai pegulat di Desember 2025. Kita harus menikmati, enjoy the show. Bagaimanapun kualitas yang akan diberikan Cody dan Cena, kita sebagai fansnya John Cena, fansnya WWE sejak lama, tahu siapa John Cena, tahu bagaimana kualitasnya juga prestasi Cena selama ini karirnya di WWE. Pastinya harus savoring the moment. Enjoy watching Cena di match WrestleMania terakhirnya ini guys ya. Dan saya bilang saya tidak begitu mengharapkan banyak kualitas dari match ini untuk kayak physical, kayak technical banget, kayak momen-momen klimaksnya banyak. Nggak begitu mengharapin. Saya hanya ingin menikmati last moment Cena di WrestleMania. Cukup itu aja guys, kalau saya bilang. Nah kita tahulah kualitas Cody Rhodes, kualitas John Cena seperti apa. Matchnya pasti akan bagus, pasti akan terasa seru dengan storyline yang ada. Nah, tapi inti dari main event ini adalah momentum untuk Cena. Saya yakin dari awal Cena akan jadi 17 time World Champion.
di momen ini. Saya yakin dia akan menang guys. Prediksi saya John Cena yang akan merebut title dari Cody Rhodes. Sedikit cerita singkat, John Cena mengumumkan di Money in the Bank tahun lalu dia akan pensiun dan 2025 akan jadi tahun terakhirnya. Rangkaian 2025 kita dapat kedatangan John Cena yang lumayan sering hitungannya ya di tahun ini. Apalagi menjelang build up WrestleMania. Dan hal yang mengejutkan terjadi. Tadinya banyak yang gak berpikir Cena akan turn heel menuju matchnya di WrestleMania. Kita tahu dia cuma menang Chamber, dia dapat spot lawan Cody, dan tiba-tiba the unthinkable happens. John Cena yang menerima ajakan The Rock untuk sell his soul for the sake of 17-time world champion. Motivasi Cena kenapa turn heel? Dia menyalahkan fans selama masa Cena menjadi babyface, mencintai fansnya, dicintai fansnya. Ada aja fans yang membenci dia, banyak fans yang membenci dia juga, nggak suka sama dia. Dan kali ini di masa ini Cena balikin ke fans. Kalau fans membenci dia sejak lama, fans yang tidak suka dia, saya akan hukum fans, saya akan merusak wrestling bagi fans dengan merebut title tersebut dan membawanya pulang, membawanya hingga pensiun. Jadi John Cena punya rencana dan punya misi. Dia akan merebut title Cody dan dia akan mempertahankannya hingga tahun terakhirnya ini selesai. Jadi dia berencana setelah dia pensiun, dia tetap akan bawa title itu. Biar WWE bikin title baru yang dianggap Cena mainan. Oh, itu misi besar guys. Dan sangat penting untuk sebuah storyline yang membuat kita semangat menantikan battle-nya Cena dan juga Cody ini. Dan sebaliknya di sisi Cody Rhodes, dia jelas misinya adalah mempertahankannya. Title yang dianggap title bukan milik dia tapi milik semua fans juga. Jadi dia mau berada di sisinya fans untuk mempertahankan titlenya demi fans, demi WWE. Sesimpel itu pertarungannya. Cuma yang poin yang sangat mengecewakan adalah ketidakhadirannya The Rock. Di 3 momen promo kehadiran Cena face to face dengan Cody, elemen The Rock sangat minim. Cuma sekali atau 2 kali di-mention, itu pun gak yang terlalu signifikan gitu loh. Padahal kan center story-nya tuh The Rock guys. Tapi The Rock terlalu sibuk untuk hadir. Center story-nya kenapa Cena turn heel? Ya ajakannya The Rock. Kenapa Cody diajar Cena? Karena menolak The Rock, sesimpel itu. Sebesar itu perannya The Rock. Tapi The Rock tidak ada. Tidak terasa dipentingkan untuk menuju feud, menuju main event WrestleMania ini guys. Itu elemen paling mengecewakan. Dan sebenarnya kalau kita tarik lagi dari tahun lalu, jauh lebih mengecewakan lagi sebenarnya guys. Karena Cody kan harusnya feud sama The Rock menuju WrestleMania match bahkan. Dengan The Rock menanamkan sebuah story after WrestleMania di tahun lalu di Raw After Mania. Itu story ditanamkan itu. Jadi selama Cody menjadi champion, kebanyakan orang nih, fans nih ada yang nyebut juga, dianggapnya semua feud yang terjadi itu cuma perseteruan filler doang. Karena perseteruan utamanya adalah The Rock. Akan tetapi di menjelang Mania The Rock konfirmasi nggak bisa tanding, nggak bisa match, nggak akan ada urusan match sama Cody, dia bilang di konfirmasinya. Lah gimana? Orang sudah menantikan Cody lawan The Rock, dikasih filler, dianggap filler sebenarnya. Padahal nggak filler amat, yang sama Kevin Owens sebenarnya ya feud bagus. Cuma kan orang menganggapnya filler doang, karena tinggal nunggu yang The Rock nih feud sama Cody. Ternyata The Rocknya nggak bisa bertanding, nggak bisa all out di WrestleMania. Akhirnya karena Cena mengumumkan 2025, The Rock langsung bilang ke Triple H kalau ini harus Cena-centric. Jadi fokusnya ke Cena bahkan. Dan Cena turn heel aja rencananya nggak jauh-jauh hari direncanakan guys. Itu direncanakan kayaknya beberapa bulan sebelum WrestleMania ini. Padahal Triple H pernah bilang tahun lalu dia nyiapin match main event WrestleMania itu di Oktober. Jadi tahun ini serba dadakan karena nunggu The Rock. Nah pertanyaannya, apakah The Rock akan muncul di match ini? Belum tentu juga guys. Dan WWE tidak bisa memastikan. Karena apapun urusan The Rock, bagaimanapun The Rock akan masuk ke dalam feud ini, dia bisa datang atau enggak tergantung The Rock. Dan The Rock gak bisa ngumumin jauh-jauh hari, jadwalnya padat banget, artis bos. Jadi dia akan ngabarin ya sekena dan sebisanya dia, dan mungkin dia akan usahakan. WWE pun juga gak tahu guys, waktu beberapa minggu yang lalu saya dapat ceritanya, dapat rumornya. WWE pun gak tahu kapan The Rock bisa datang, terlibat. Akan tetapi dalam keyakinan saya yakin The Rock pasti akan menyempatkan diri dan bisa dipastikan akan muncul dalam match ini. Gimanapun perannya, bagaimanapun kehadiran dan bookingannya, The Rock kemungkinan akan muncul di match ini. Bisa jadi juga dia muncul bahkan di SmackDown sebelum Mania. Untuk menguatkan lagi, untuk menyemangatkan lagi, memberikan excitement overload lagi untuk match main event ini guys. Yang saya expect dan saya prediksi dengan ending John Cena
akan memegang title itu menjadi juara ke-17 melewati Ric Flair. Ada beberapa bookingan yang terpikirkan oleh banyak fans yang cukup menarik untuk terjadi, tapi agak fantasi kalau saya bilang. Tapi bisa aja guys. Bukan agak fantasi ya, lebih kayak kemungkinan tidak terjadinya cukup tinggi, tapi kemungkinan terjadinya ada. Yaitu Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin tahun lalu sudah menolak untuk hadir, makanya digantiin Undertaker. Itu cerita yang saya dapatkan guys ya, bukan dari saya. Di tahun ini, di WrestleMania, kehadiran Austin untuk mengajar The Rock, mengimbangi Cody, itu akan jadi sesuatu yang sangat spesial. Tapi buat apa menghadirkan Austin kalau prediksi saya dan ekspektasi saya John Cena menang? Ngapain gitu? Bantuan Austin akan sangat useless kalau nyatanya Cody kalah. Saya bilang begitu. Memang Steve Austin dijadwalkan akan ada di acara Las Vegas WrestleMania nih guys. Dan bahkan dia datang di Hall of Fame ceremony kan ya. Tapi untuk hadir di match Cena Cody kayaknya enggak kalau saya bilang. Karena saya prediksi Cena menang. Tapi kalau ada yang prediksi Cody menang, pasti mungkin berharap Steve Austin datang membantunya. Saya rasa tidak. Tapi tetap kita bilang expect something unpredictable terjadi, expect something big terjadi. Dalam satu wawancara, pimpinan TKO menyebut dan udah tahu rencana WWE apa di main event WrestleMania 41 tahun ini guys. Dan dia bilang ini akan jadi sesuatu yang sangat besar. Itu bisa saja terjadi. And that's it. Itu dia 7 match. Mungkin 7 match yang akan terjadi di WrestleMania malam kedua guys. Saya yakin WrestleMania 41 akan jadi event yang memuaskan. Saya yakin Triple H akan menjaga kualitasnya. Ini adalah WrestleMania pertama Netflix. Era Netflix ini WrestleMania pertama. Pasti Triple H menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang spesial untuk membuat WrestleMania debut Netflix ini menjadi sesuatu hal yang bersejarah dan spesial. Jadi itu kita ekspektasi guys ya. Terserah mau nonton di mana aja, tapi tetap live reaction atau watch alongnya bersama channel Gilang Gulat. Apakah kemungkinan akan ada tambahan match lagi? Ya bisa jadi. Dan bisa jadi juga enggak guys ya. Dan saya berharap di WrestleMania tidak ada match yang bikin ngantuk guys ya. Dan pastinya saya sudah siap untuk memeriahkan weekend WrestleMania melalui channel Gilang Gulat. Teman-teman paling excited nunggu match yang mana guys? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk support channel Gilang Gulat. Thank you.